Audio Jungle. Shalom amanginang dohotnya nakon nami rebanya na poso bulung adorang sumangula hita manipat sadarion na yang majolo hita mangulun satokin lahu begi hatan itu hatta halani tapaho maruhatta martangiang mahita ali debata amanami na marhabangsa di bonua gijang mauleate hupasatami tu adupamu na totong marmuduhami sahatu sadarion na yang bigion nami hatami nagabe bohal di partodion nami alani saya parbadiai maroha do pikiran nami lahu mangatusi hatami dohot tinggan. Amin. Huria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus hatane debata nage berunungan sadarion di hari Jumat tanggal 22 November 2024 dienet sian sada Samuel pitu ayat 12 nama dok dungi dibuat si Samuel masada batu jala dipatidang di holak kolang ni Mispa dohot sen jala dibahen gowarna Ebenezer jala ninna do rasi rasan waeng diurupi Jehovah do hita di bagasan bahasa Indonesia di dok. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada bagian pendahuluan dari nats renungan hari ini, diceritakan bagaimana orang Israel mengeluh kepada Tuhan karena telah mengalami kekalahan beruntun sampai 2 kali melawan orang Filistin. Dari 2 kekalahan beruntun ini, 34.000 pasukan Israel menjadi tewas sia-sia. Ini sungguh kekalahan yang sangat menyakitkan. Tidak hanya itu, tabut Tuhan pun dirampas orang Filistin. Hal ini membuat mereka semakin terpukul dan terpuruk serta takut kepada orang Filistin. Mengetahui hal itu, Samuel berkata kepada bangsa Israel, "Jikalau kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya. Maka ia melepaskan kamu dari tangan orang Filistin." Dalam hal ini, Samuel meminta bangsa Israel untuk bertobat dan berbalik beribadah hanya kepada Allah dengan menyingkirkan segala sesembahan dewa-dewa Baal dan Asitoret. Kemudian orang-orang Israel pun menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan mereka beribadah hanya kepada Tuhan. Sesudah bangsa Israel melakukan apa yang dikatakan Samuel, berkumpullah mereka di Mispa untuk berdoa pada Tuhan.
Kemudian Samuel mempersembahkan seekor anak domba kepada Tuhan. Pada waktu Samuel sedang mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Kemudian keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Sesudah orang Israel menang atas orang Filistin, Samuel kemudian mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Iesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan inilah nats renungan kita hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dari cerita Alkitab di atas, kita melihat bahwa keterpurukan dan kekalahan beruntun yang dialami orang Israel terhadap orang Filistin hingga sampai menewaskan puluhan ribu pasukannya adalah karena mereka menjauh dari Allah. Sekalipun mereka masih mempunyai tabut Allah sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi mereka masih menyembah ilah-ilah asing, yaitu Dewa Baal dan Asitoret. Adanya sifat menduakan Tuhan ini sungguh-sungguh sangat mendukakan hati Allah. Terlebih itu dilakukan oleh umat pilihannya sendiri. Itulah sebabnya dalam hukum Taurat yang pertama, Allah mengingatkan kepada kita bahwa akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Dan ketika orang Israel mengarahkan hatinya kepada Allah, mereka bertobat dan berbalik menyembah hanya kepada Allah, maka Allah pun memberikan mereka pertolongan dan kemenangan melawan bangsa Filistin. Kemenangan ini ditandai Samuel dengan sebuah batu dan menamainya Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Amang Inang dan Yanakon Nami remaja Poso Bulung, dari peristiwa kejadian Ebenezer ini, apa yang bisa kita maknai dalam perjalanan hidup kerohanian kita? Kita sebagai jemaat HKBP yang sudah diberkati Allah hingga menginjak usia HKBP yang ke-163 tahun. Bagaimana kehidupan rohani kita selama ini? Apakah hidup kerohanian kita masih mempercayai dan mengandalkan kekuatan ilah lain selain Allah yang kita sembah? Apakah hidup kerohanian kita masih suam-suam kuku? Apakah kita beralih kepada dukun-dukun ketika sakit penyakit kita tidak kunjung sembuh? Atau ketika rezeki usaha kita mengalami kemandekan dan kemunduran, dan ada orang yang menawarkan ajian-ajian untuk penglaris, apakah kita tergoda? Atau ketika anak-anak muda saat ini disuguhi beragam film bioskop yang mengumbar kuasa-kuasa gelap dan setan, bagaimana sikap kita sebagai orang tua? Berkaca pada nats hari ini, setiap niat dan tindakan yang menduakan hati Allah dalam hidup ini adalah sangat dibenci oleh Allah. Itulah sebabnya Allah berfirman dalam Bilangan 14 ayat 18 yang mengatakan, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan mengakui diri kita yang berdosa ini dilayakkan hanyalah semata-mata karena kasih karunia Allah. Oleh kita yang berdosa ini, Dia yang tidak mengenal dosa menjadi berdosa untuk menghapus dosa-dosa kita, dan kita diperdamaikan dengan Allah.
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, tidak terasa dalam 2 hari ke depan kita akan memasuki ibadah minggu penghujung tahun gereja. Sebagaimana Samuel telah menancapkan batu peringatan akan pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel, dalam ibadah ini pun kita mengingat kembali akan pertolongan Tuhan bagi kita dan gereja yang sudah menuntun kita dalam 1 tahun ini. Ada makna yang hendak disampaikan dengan berefleksi dan merenungkan perjalanan spiritual kita selama 1 tahun ini. Sehingga ibadah ini bukan hanya mengenang orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita selama-lamanya, tetapi juga introspeksi spiritual diri untuk mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita telah hidup sungguh-sungguh sesuai dengan ajarannya atau tidak? Selain itu, kita juga diingatkan untuk menghitung berkat-berkat Tuhan yang kita terima dari Allah, baik yang besar maupun yang kecil, di sepanjang tahun ini, sehingga kita tidak larut dalam kedukaan ketika kemalangan menimpa kita. Dan di bagian terakhir, kiranya melalui ibadah ini ada pertobatan dan perbaikan, menyadari segala kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan, untuk kemudian berbalik dan bertobat, serta memiliki komitmen untuk lebih baik di tahun yang akan datang. Kiranya momen batu yang diletakkan Samuel di Ebenezer ini sebagai momen refleksi dan perenungan, juga sebagai milestone, batu peringatan dan tonggak pencapaian perlindungan Tuhan yang telah memberikan kita kemenangan melewati berbagai tantangan dan persoalan dalam kehidupan ini, sekaligus pencapaian prestasi iman kita yang menyenangkan hati Tuhan. Marsangat ma debatata. Amin. Tapasada marohatta martangian mahita. Mau leate husobau kami tuadu pamu, naung paingoton hami marhite hatam sadarion, asa manotong hami lahu mangikuton ho dinggulu nami, tung ape na masa, arsak dohot las niroha, saya pargugoi mahami asala marsitutu, lau mangikuton hatami digulmit ninggulu nami, asa totong marsiohot jaladang muba-uba. Utangnya ko kami huriami sian namenek satu nama gudang, pasu-pasu ma akka yanakon nami di proses pertumbuhan, di aka persekolahan, di perkuliahan, na dinadaw manang dinajonok, akan na mga lulipar karejuan, manang naong karejo, nang hami akan atorasna, diragam tugas dohok layanan nami, sa lehom maakahahipason, gugu dohot parlaban, lahu mangula siluan nami, asa hobarat lomo ni roham. Pasu-pasu maaka na mabalu, dohot akan atoras ng matua, sa lehom maaka silas ni roha, jala sahapong madamem na sumurungi itu nasida, asa di bagasan pos ni roha totop marsigat tungtuho. Suang songoni manang ruasmi, nasodapotan pasu-pasu pareanak konon, disihol nasida anggiat dapotan urat na tugu, nagabi penerus keluarga, saya si maroham, palumehom managabi silas niroha dinasida nang dihami saluhutna. Hutangnya ko kami yanakon nami, Darwin David Tabunan, duhuk buru nami Kiara Monita hasiholan boris tumorang, natongon marulang tahun sadarion, say tabay maumur nagajang dinasida, hahipason dohok las ni roha di tonga-tonga ni keluarga, gabi anak kon sibuan guarnauli, dohot sioloy ajar nasian na toratna, jalan na totong pasama guarmu di sadok gulmit ni muluna. Hutangnya ko kami, akaya nakon nami, nasodapotan sirokap nito dina, say patuduhom madalam mutu nasida, pos dorohan nami, say napatuduhom mudoy hobbar di tikina, songoni akka natoras naung marsak kepatupahan ulawan ujuk tuanak dohok burun ni huriami, say lehom ma akka gugu dot hahipason lahu patuluson ulaw nauli dohot dinggan. Om matangiang doho ele-hele pangidon nami, say jalo may di bagasan guarnya anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami.
asimi rohani tu hatta Yesus Kristus, dot holong ni rohani di bata ama, dot parsawaran di tot di porbadia, ima nama dongan hita, olat nyon rodi saleleng ni lelengna. Amin.